Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Sulam TV tentunya. Pertemuan kali ini seperti biasa channel Sulam TV akan melanjutkan bacaan kitab pasal selanjutnya. Namun sebelum masuk ke pasalnya, seperti biasa dukung terus channel Sulam TV dengan cara like, comment, and subscribe. Dan juga seperti biasa sebelum memulai pembacaan kitab, mari kita bersama-sama terlebih dahulu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini fasal. Wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Fardu-fardunya mandi salah satu asya'ah ada 3 perkara. Ahaduha, salah satu dari 3 perkara itu apa saja? An-niyatu, yang pertama yaitu niat. Seperti apa niatnya? Fayanwil junuba raf'al janabati, maka orang yang mandi tadi wajib berniat menghilangkan junub. Awil hadasil akbari, atau menggunakan niat menghilangkan hadas besar. Wa nahwa dzalika, dan lain sebagainya. Wa tanwil haidu, dan orang yang haid menggunakan niat apa? Awin nufasa'u, atau orang yang nifas niatnya seperti apa? Raf'a hadatsil haidi, untuk orang haid niatnya yaitu niat menghilangkan hadas haid itu sendiri. Awin nifasi, atau menggunakan niat bagi orang yang nifas yaitu niat menghilangkan nifas. Wa takunun niyatu makrunatan bi awalil fardhi, kapan niat itu dilakukan? Niat itu sendiri dilakukan harus bersamaan dengan awal perkara yang wajib. Apa awal perkara yang wajib dari mandi itu sendiri? Wa huwa awwalu ma yusalu min a'lal badani au asfalihi, yaitu awalnya bagian badan yang dibasuh mulai dari atas badan, a'lal badan, au asfalihi, hingga bawah. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu, kalau misalkan sekarang berniatnya setelah membasuh sebagian dari awal bagian badan tadi, bagaimana hukumnya? Yakni dalam kurung niatnya telat, wajib i'adatuhu, wajib mengulangi niat itu sendiri. Jadi hukumnya tidak sah. Niat itu dilaksanakan pada awal pembasuhan badan. Masuk yang kedua, wa izalatun najasati, orang yang mandi junub wajib menghilangkan najis ingkanat ala badanihi, itu pun dengan catatan kalau di badannya tadi terdapat najis. Kalau tidak ada najis, maka tidak usah menghilangkan najis. Ail mughtasili, maksudnya dengan makna di badan orang yang mandi tadi. Wa hadza ma rajjahahu ar-Rafi'i, dan pendapat ini yang diunggulkan oleh Imam Rafi'i. Wa alaihi fala takfi ghuslatun wahidatun anil hadathi wan najasati,
Menurut pendapat yang diunggulkan Imam Rafi'i, jikalau badan kita terdapat najis, fala takfi ghuslatun wahidatun, maka tidak dianggap cukup dengan melakukan satu kali basuhan. Anil hadasi wan najasati warajjahan Nawawiyu al-iktifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma. Pendapat yang diunggulkan Imam Nawawi, al-iktifa'ah bi ghuslatin wahidatin, walaupun terdapat najis badan kita, menurut pendapat Imam Nawawi cukup atau dianggap cukup dengan satu kali basuhan. Mahalluhu ma idza kanatin najasatu hukmiyatan, dengan catatan ini yang penting menurut Imam Nawawi, jikalau najis yang terdapat di badan tadi berupa najis hukmiyah. Amma idza kanatin najasatu ainiyatan, jikalau najis tadi yang ada di badan kita berupa najis ainiyah, wajib ghuslatani indahuma, maka wajib membasuh dengan 2 kali basuhan. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Bagian yang ketiga dari rukun mandi itu sendiri, isalul ma'i, mendatangkan air kemana? Ila jami'i sya'ri wal basyarati, ke seluruh bagian rambut atau bulu, wal basyarati, dan kulit. Wa fi ba'din nusakhi badala jami'i usulin, di sebagian salinan kitab matan ada yang menggunakan redaksi atau lafadz usul, pengganti dari lafadz jami'i, artinya tetap sama. Wala farqu baina sya'rir ra'si wa ghairihi, tidak ada perbedaan antara rambut kepala wa ghairihi, dan selain rambut kepala. Jadi rambut-rambut atau bulu-bulu yang terdapat di anggota badan kita semuanya kalau kita melaksanakan mandi junub wajib dibasuh semuanya. Wala bainal khafifi minhu wal kathifi, dan juga tidak ada perbedaan antara rambut yang tipis, jarang, atau kathib, atau tebal. Jadi maupun baik itu bulunya tipis atau tebal, semuanya kalau mandi junub wajib dibasuh. Wasya'rul madfuruh illam yasil al-ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu. Lalu bagaimana dengan sya'r atau rambut al-madfuruh yang diikat? Illam yasil ma'u ila batinihi illa bin naqdi, yang mana air tadi tidak akan sampai pada kulit bagian dalam, illa bin naqdi, kecuali dengan cara menghelainya. Cara menyikapinya bagaimana? Wajib naqduhu, maka wajib menghelainya terlebih dahulu, melepasnya lah, jangan diikat ya. Wal muraduh, yang dimaksud bil basyarati, kata atau lafadz basyarah, zahirul jildi, yaitu kulit bagian luar. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min somakhai udhunaihi wa min amfin majdu'in, dan juga wajib membasuh bagian luar min somakhai udhunaihi, berupa lipatan kedua daun telinga, wa min amfin majdu'in, dan hidung yang dipangkas, wa min syukuki badanin, dan juga hal yang wajib dibasuh yaitu lipatan-lipatan kulit yang ada di badan kita. Ini biasanya terjadi pada orang gemuk ya, kalau duduk kan biasanya terdapat banyak lipatan-lipatan kulit. Jadi air harus dipastikan untuk masuk ke bawah lipatan itu sendiri. Wa yajibu isalul ma'ila ma tahtal kulfati minal aqlafi, dan wajib mendatangkan air ke bawah
kemaluan kita, maksudnya biasanya ada daging bekas sunatan, lipatan-lipatan yang ada di anus tersebut wajib dibasuh maksudnya. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati, dan juga wajib membasuh ma sesuatu yabdu yang terlihat min farjil mar'ati dari kemaluan seorang wanita. Kapan terlihatnya? Inda qu'udiha liqada'i hajatiha, yang mana hanya terlihat ketika si wanita tadi duduk dalam keadaan melaksanakan qadil hajah atau buang air besar. Wa mimma yajibu ghasluhu al-masrobatu, dan termasuk yang wajib dibasuh al-masrobah. Masrobah ini adalah bagian dalam kemaluan seorang wanita yang nampak saat dia duduk dalam melaksanakan atau rangka qadil hajah. Kenapa tetap wajib dibasuh? Li'annaha tathuru fi waqti qadail hajati, karena bagian dalam farji atau kemaluan wanita tadi bisa terlihat saat waktu qadil hajah. Kalau sudah bisa terlihat seperti itu, patasiruh min dhahiril badani, maka terjadilah yang terlihat saat qadil hajah itu termasuk bagian dhahiril badan atau bagian luar badan, makanya wajib juga dibasuh. Perhatikan ini untuk para kaum wanita agar mandinya tergolong mandi-mandi yang sah dan sesuai aturan syariat Islam. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.